Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasya, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santum saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun rajingan terbaru ya, tepatnya memasuki bulan Mei ya. Tentunya masih di 2026 saat ini. Nah, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan memprediksikan ya, ataupun menerawangkan ataupun mendeteksi ya, tak terfikirkan sebelumnya ya. Ini yang bakal terjadi memasuki minggu pertama bulan Mei ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya, silakan ditonton, disimak sobat, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Nah sobat ya, setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya dulu. Di sini ada Pisces, artinya Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, sekarang kita lihat untuk asmara Pisces dulu, memasuki minggu pertama bulan Mei. Pisces asmara, kartu utama muncul petunjuk Knight of Cup ya. Oke, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya, Knight of Cup artinya apa? Artinya di sini saya merasakan bahwasanya asmara Pisces lagi kurang baik-baik saja. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini ada sebuah energi lambat gitu loh. Ketika ada masalah, saya merasakan ada sebuah energi kelambatan untuk mencapai stabil. Mungkin secara kebahagiaan, saling menyayangi, saling harmonis. Ini lambat untuk menuju arah sana. Artinya apa? Artinya kan jelas bahwa masih banyak dari kalian yang masih terhantam sebuah problem, sebuah konflik yang harus kalian cari jalan keluar. Kira-kira seperti itu ya. Sebetulnya kalian itu sudah punya pandangan ke depan sobat untuk cara penyelesaian, tapi terkadang masih lambat. Nah itulah yang saya informasikan sama kalian, energi kalian terbaca bahwasanya memang masih ada sebuah problem gitu loh, ada sebuah konflik. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita cross check ya, muncul petunjuk The Lovers ya di sini ya. Ya, ini kalau saya rasakan ya energi dari sahabat basis di kartu-kartu untuk The Lover, artinya apa? Artinya di sini ya bisa saja akan ada perubahan ya. Ini bisa dikatakan kabar baik juga ini.
Meskipun saya tadi mengatakan sempat ada sebuah kelambatan untuk penyelesaian masalah dan terjadi sebuah problem, artinya kan belum bisa stabil. Cuma di kartu konfirm di sini bagus. The Lovers, adanya sebuah Dewi Fortuna. Nah, itu loh, yang sedang berpihak sama kalian, yang berada di belakang kalian. Dewi Keberuntungan. Artinya ya bisa saja akan selesai masalah kalian. Bisa saja akan menemukan cinta baru ataupun cinta lama bersemi kembali. Ini juga bisa kok. Entah kalian yang PDKT, berpacaran ataupun yang menikah. Ini sama-sama akan clear, akan terjadi sebuah penyelesaian ya nantinya ya. Mantap ya. Tapi kan belum saya deteksikan ya. Lanjut, di pekerjaan ataupun karir. Pesis kartu utama menjual petunjuk 7 cup ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pesis ya. Untuk pekerjaan ataupun karir kayaknya memang masih penuh hambatan, penuh halangan karena saya merasakan energi kalian banyak dari sahabat Pesis yang mungkin masih kebingungan gitu loh. Masih mungkin kebingungan, masih mungkin dibikin bimbang lah. Kenapa seperti itu? Ya mungkin apa ya? Banyak yang kalian targetkan sobat di sini. Banyak yang kalian inginkan. Makanya kalian bingung. Apalagi ketika mungkin terhantam masalah ini misalkan banyak ini jalan keluar. Itu pun juga menjadikan kebingungan buat kalian. Nah, saran saya ambil satu gitu loh. Entah itu jalan keluar, entah itu mungkin pilihan pekerjaan ataupun apa, ambil satu. Dan itu dulu fokuskan. Gitu loh. Nanti kalian akan menemukan jawaban. Tapi kalau kalian sudah terkena masalah apa ada solusi, banyak solusi, terus misalkan kalian banyak pekerjaan gitu loh, terus enggak kalian fokuskan satu, kalian rangkap semuanya, itulah yang membuat kebingungan, nggak akan pernah selesai kalian di sini gitu. Karena saya merasakan memang apa ya, terjadi sebuah penurunan mungkin bisa saja, dan kalian banyak masukan mungkin gitu. Atau mungkin banyak pilihan pekerja kalian bingung memilih yang mana mungkin. Nah, itu yang menyebabkan pasti saya rasakan belum bisa menemukan satu fokus gitu loh, yang menuju stabil gitu. Jadi berpengaruh sama pencapaian target kalian, terwujudnya harapan impian kalian, keberhasilan kesuksesan kalian, ini sangat berpengaruh sobat. Karena di sini loh banyak keinginan, banyak kemauan gitu loh. Makanya saya tadi mengatakan kalau kalian nyimak pasti memahami. Ketika banyak solusi ambil satu solusi, ketika banyak pilihan di pekerjaan ambil, fokuskan dulu. Nah itu perkara nanti berhasil atau tidak dipikir belakangan. Nah seperti itu ya. Biar kalian tidak dibikin bingung. Kalau seperti ini kan kalian bingung sendiri. Mana yang harus diselesaikan dulu misalkan, mana yang harus diambil sebuah tindakan dulu. Ya nggak akan selesai-selesai. Selamanya akan terpuruk, akan kesulitan. Oke, kita lihat kartu konfirm ya. Nah, ada 5 koin loh di sini ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat pesi ya di kartu konfirm ada 5 koin. Sebetulnya keberkahan, hoki, keberuntungan ini berpihak sama kalian kok di sini sahabat. Hanya saja memang di sini kan tertahan. Gitu loh. 5 koin ini berada di rumah kaca. Artinya apa? Ia tertahan segala keberhasilan kalian, kesuksesan kalian, target-target kalian yang selama ini kalian idam-idamkan ini tertahan sobat. Karena memang ada yang menahan. Gitu loh. Ingat ya. Jadi kenapa kok kalian susah mencapai target, apalagi berhasil sukses, terwujudnya harapan impian? Kenapa itu kok sulit terjadi? Ingat, ini bukan kesalahan kalian, bukan kalian tidak mau bekerja keras, bukan kalian tidak mau memunculkan ide ataupun solusi, tidak begitu. Ini yang saya rasakan beda loh. Sebetulnya kalian itu sudah banyak bekerja keras, sudah menjalankan ide, tapi kenapa kok tidak berhasil? Ya itu tadi yang saya katakan. Karena memang sengaja ada yang menahan keberhasilan kalian, dan itu dari orang toksik, orang iri, sobat. Gitu loh. Tidak akan bisa mengena ini kalau tidak kalian apa ya, sikapi dengan penuh pemikiran yang jernih, dirasakan energi batin ataupun hati, tidak akan pernah menemukan keberhasilan Pisces. Selamanya akan kesulitan ini loh. Makanya di kartu 5 5 koin di sini ditekankan bahwasanya ketika mengalami kesulitan sobat, gitu loh, harus saling pengertian, satu mungkin sama pasangan lah, yang punya pasangan, dan yang kedua jangan sampai salah memilih langkah ataupun tindakan. Maksudnya seperti apa? Nah, balik lagi, kalau masalah logika selesaikan logika, tetapi ketika kalian selesaikan logika kok nggak menemukan hasil, nggak menemukan keberhasilan, padahal kalian sudah lama semangat mencari solusi secara logika, ya jangan diteruskan. Artinya apa? Ya artinya masalah itu bukan logika sobat, tapi harus pindah ke
non logika, diselesaikan secara energi, baru di situ ada pembenahan, ada pembaruan, ada transformasi yang baik. Nah, kan seperti itu. Karena tidak cukup secara lahir saja, secara batin harus di netral. Seperti itu ya, biar ada perubahan. Makanya jangan sampai salah jalan. Ketika kalian salah jalan, ya selamanya nggak akan menemukan pencapaian, yang ada malah kesulitan. Gitu loh. Karena ini mutlak, kesalahan ini bukan kesalahan alami, ataupun kalian, ataupun pasangan kalian, ataupun partner kerja kalian, bukan. Tapi ada orang yang iri, yang toksik, mengirimkan energi negatif, itulah yang membuat sendatan, yang membuat ketidakberhasilan, yang membuat terpuruk. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksikan biar sama-sama jelas. Di keuangan ataupun rezeki, Pisces, kartu utama muncul petunjuk tower ya di sini ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ada tower. Artinya apa? Artinya di sini jelas bahwa seputar rezeki ataupun keuangan ini sekali lagi ya, ada yang menghancurkan keberuntungan kalian, ada yang menyetop kelancaran keuangan kalian, rezeki kalian. Di tower loh, ujungnya tersambar petir. Artinya kenapa? Ada sebuah sambaran energi negatif di situ, gitu loh. Yang membuat kalian terpuruk akhirnya, yang membuat akhirnya kalian kesulitan. Ini sudah jelas. Di tower ada orang iri, orang toksik, ya. Harus ada segera perbaikan ini untuk sahabat Pisces ya. Ada penurunan juga di keuangan, tidak bersahabat, banyak kesulitan, banyak kebingungan kalian. Sedangkan kebutuhan kalian besar di sini. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita cross check ya, atau confirm. Muncul petunjuk di star ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces jadi kartu confirm. Sebetulnya di start di sini bagus ya, kartu yang positif. Artinya apa? Adanya sebuah angan-angan dari kalian, adanya sebuah pemikiran dari kalian, adanya sebuah cita-cita dari kalian, di mana kalian berharap ada kelancaran di situ, ada pemasukan, rezeki terbuka di berbagai arah. Itu yang kalian mau. Nah, apakah itu akan bisa terjadi? Ya lagi-lagi balik sama energi sobat. The Star ini ya, angan-angan apapun, cita-cita apapun yang berhubungan dengan keuangan, biar lancar lah, biar milih, ini akan bisa terjadi tergantung energi sobat. Karena di awal kalian sudah tertahan energi, energi positif kalian tertahan di sini sama energi negatif. Nah, makanya timbul adanya sebuah angan-angan, harapan. Ketika kalian adanya kesulitan, pasti timbul arah kelancaran kan di situ. Pasti timbul arah akan ada pemasukan kan di situ. Pasti timbul seperti itu. Makanya muncul The Star. Nah, ini lagi-lagi balik, apakah akan bisa terwujud kelancaran itu? Bisa. Tapi ya balik sama energi. Gitu loh. Makanya kan harus disikapi semua masalah sobat. Gitu. Kalau kalian tahu, oh ini logika, monggo selesaikan logika. Dan ketika itu berhasil ya berarti fit itu logika. Tapi ketika kalian selesaikan logika tidak ada keberhasilan, berarti fit pindah haluan. Jangan diteruskan logika. Malah nanti habis-habisan hancur-hancuran. Seharusnya apa? Ya balik ke non logika, selesaikan secara energi, dibersihkan secara secara batin ya. Kan seperti itu. Biar ada kerasionalitan, biar ada sesuai ekspektasi. Nah, gitu loh. Ya semoga bisa dipahami. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Ya, setelah saya deteksi secara penerangan memasuki minggu pertama bulan Mei ya, tak terfikirkan sebelumnya ini yang bakal terjadi, apa yang terjadi. Ini kalau untuk asmara bisa dikatakan ya 50-50 ya. Meskipun kalian dikonfirmasi sama The Lover, terutama masih masih berat, ada Nick of Cup, masih banyak masalah-masalah. Ya syukur-syukur ini terdeteksi 50-50, 50% 50%. Bisa saja nanti memasuki awal minggu, minggu pertama bulan Mei ada keberuntungan. 50% ini akan ada keberuntungan. Artinya akan ada penyelesaian, akan ada pencapaian. Gitu loh. Nah, bisa saja yang 50% satunya bisa saja akan ada kegagalan sobat. Artinya apa? Kalian masih terhantam konflik, terhantam problem. Ya karena kenapa muncul 50-50? Karena memang masih banyak juga ini yang tertutup secara aura. Dan ada juga yang terbuka secara aura. Makanya 50-50 di sini. Bisa saja ada keberuntungan, bisa saja tidak. Lagi-lagi balik sama energi kalian. Kuat yang mana? Kalau kuat yang positif maka ada keberuntungan. Kalau kuat yang negatif maka kerugian yang kita dapat. Konflik, problem gak akan pernah selesai. Gitu loh.
Apakah bulan Mei saja? Tidak selamanya. Seperti itu ya. Lanjut ya. Di pekerjaan ataupun karir setelah saya deteksi cara penerawan memasuki minggu pertama bulan Mei ya. Ini betul waspada warning. Tak terfikirkan sebelumnya ini yang bakal terjadi. Apa yang terjadi? Ini waspada basis. Kayaknya 70% basis masih banyak dihantam masalah. Hambatan kalian banyak penuliku-liku jalan terjal di sini. Gitu loh. Ya apa ya, kalau saya terawangan sih bisa saja ya mungkin kalian dulu ataupun kemarin sempat salah untuk menyikapi masalah sobat. Maksudnya seperti apa sih? Ini loh maksud saya sempat salah menyikapi masalah itu. Ya bisa saja yang kuat terdeteksi adanya sebuah hantaman, kiriman energi negatif. Itu kan ranahnya non logika, tapi kalian logikakan. Ah, mungkin saya kurang kerja keras. Ah, mungkin saya mungkin hanya berpangku tangan saja. Nah, ya, gitu loh. Mungkin itu yang timbul. Nah, ketika kalian jalankan sesuai logika, ya nggak akan ketemu. Meskipun kalian nggak tidak bermalas-malasan, meskipun kalian sudah berjuang keras, kenapa kok nggak ketemu keberhasilan? Kok masih banyak kesulitan nyatanya? Ya, memang bukan logika arahnya, sobat. Arahnya di non logika. Nah, semoga bisa dipahami ya. Itulah yang menyebabkan adanya sebuah perubahan atau tidak. Kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa uh, dipahami ya. Iya, ini bisa dikatakan apa ya 70% ya. Saya deteksi barusan melihat lagi ya 70% di sini. Banyak yang kesulitan. Hanya sekitar 30% ini pasti yang mungkin dihadapkan dengan keberuntungan ini loh 30% artinya kan kecil. Artinya memasuki minggu pertama bulan Mei banyak yang kesulitan, banyak yang masih terpuruk nyatanya. Itu tadi mungkin salah eh, apa ya, salah langkah lah untuk penyelesaiannya itu loh. Seperti itu ya. Harap waspada basis ya. Lanjut di keuangan ataupun rezeki setelah saya deteksi ada penerawan masuk minggu pertama bulan Mei. Tak terfikirkan sebelumnya ini yang bakal terjadi. Apa yang terjadi di sini jelas ya. Ya bisa dikatakan 60%. Basis masih belum ada keberuntungan. Hanya sekitar 40% loh kalian. Artinya banyak rezeki kalian yang macet, pemasukan kecil, pengeluaran besar, lebih besar surutnya daripada pasangnya. Ini yang saya rasakan loh ya. 60%. Karena memang terindikasi ada the tower di kartu dan secara penerawan memang ada sebuah energi negatif dikirim yang ditembak dari orang toksik, orang iri. Nah kan balik lagi gitu loh. Ketika kalian ingin ada pencapaian ya di netral karena memang jelas di sini bukan faktor alami. Nah, ketika kalian netral satu titik semuanya juga akan ikut terbuka. Yang tadinya mau dapat keberuntungan, dapat keberkahan ini akan sungguhan terwujud kalau di netral. Tapi kalau tidak di netral ya sebaliknya yang tadinya mau dapat keberuntungan, keberkahan akan mental sobat. Seperti itu ya. Karena jelas di sini. Ya bagaimana cara untuk menetralkan? Ya kalau kalian bisa doanya, tata caranya monggo dijalankan sendiri, dikerjakan sendiri. Kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Nah, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi apapun informasi yang sudah saya sampaikan semua ini sobat ya. Ingat ya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian. Karena apa? Kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Gitu loh. Nah, kalau kalian ingin jawaban tepat, akurat ya monggo konsul secara pribadi. Apalagi ketika kalian merasakan kok cocok ya dengan perjalanan hidup saya ataupun mungkin nyerempet-nyerempet ya. Nah, konsul secara pribadi. Ketika ada masalah, saya akan memberikan solusi. Ketika ada deteksi ada penutupan aura, saya akan membantu bagaimana cara untuk biar aura kalian terbuka kembali, biar ada keberuntungan langkah ke depannya. Ingat satu kali lagi, ini kan semua bersifat general reading sobat. Gak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk. Nah bisa saja salah satu energi ini energinya kalian. Nah gitu loh, kan seperti itu. Oke ya, next ya tetap membaca yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib. Karena jelas nasib baik tidak akan pernah berpihak secara otomatis sobat. Kalau kita sendiri tidak berjuang keras merubahnya. Minimal ada 3 poin. Satu, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah kalian jalankan semua, kunci terakhir ya sudah kita tinggal pasrah, tinggal yakin bahwa nasib baik pasti akan berpihak sama kita karena kita sendiri sudah berjuang keras merubahnya. Kan di situ sobat untuk letak kunci keberhasilannya.
Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sobat Pisces, kalian harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.